Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, tadi ada Suli Asih Arini. Ini panggilannya siapa ya? Suli Asih Arini. Halo? Oh, ini Ayen. Oke, Ayen. Selamat datang, selamat bergabung. Baru ini ya, kelas pertama ini ya, bergabung dengan Mister ya. Baru bisa sempat ya. Kemarin minggu yang lalu udah sempat bergabung Ayen ke kelas ini, ke kelas yang sekarang. Halo, Ayen? Apakah Mas suara Mister? Oh, oke. Jadi udah sama setor mengganti kemarin ya. Oke, selamat bergabung Ayen. Oke, tadi ada siapa lagi tadi? Oh, Nabil. Oke, Nabil. Selamat bergabung. Assalamualaikum. Oke, sekarang Mister mau coba cek untuk yang sudah diajarkan kemarin sampai mana dulu ya. Tadi Alvin, kalau lihat dari kodenya Alvin, apakah semuanya sudah sampai ke bagian interaksi klik? Jadi kalau diklik warnanya udah jadi merah atau hijau atau ada yang masih belum sampai ke situ? Ayen, Alvin, kemudian Nabil dan Sila. Gimana? Kodenya sama? Sudah sama semua? Startnya nanti kita akan coba bahas bersama-sama. Kalau memang ada yang belum, kita samakan dulu kodenya. Coba salah satu dari di sini yang ada di sini. Tadi Alvin bisa share screen lagi. Mister mau spotlight dulu supaya teman-teman juga bisa terlihat sampai mana yang dimaksud oleh Mister. Oke, Mister Spotlight ya, Alvin izin. Nah, di sini kodenya udah sampai ke bagian 4 kartu yang kliknya udah bergerak random ya. Coba diklik, apakah sudah muncul merah atau hijaunya? Belum ya? Oh, berarti masih pertama ya. Coba dibuka tas panelnya, Alvin. Tas panelnya dibuka dulu. Oke. Di situ scroll ke bawah, berarti masih yang di tas pertama ya. Coba di scroll ke bawah dulu. Yang membuat kelas area dan label untuk menampilkan kartu. Oh, bentar, penampilan acak ya. Penampilan acak harusnya udah ya, nomor 2 ya. Coba dibuka nomor 2-nya. Nomor 2 itu harusnya sampai penampilan acak doang atau pemproses klik. Nah, ini dia. Berarti ada yang kurang ya di bagian memproses klik pada kartu. Oke, jadi mulai dari yang nomor 2 bagian tas panel ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Coba dicocokkan apakah sudah sampai ke bagian yang nomor 1 at least. Ini kebetulan yang punya Alvin ini sampai yang di bagian nomor 1-nya. Kan ada 2 poin nih. Nomor 2 itu ada 2 poin. Yang poin pertama itu menampilkan 4 kartu dengan kliknya itu udah bergerak secara random. Nah, yang bagian kedua memproses kliknya. Yang tadi Mister tanyakan, apakah sudah sampai ke interaksi kliknya? Kalau diklik warnanya hijau atau merah gitu ya, tergantung dari settingan kita. Kalau dia pas di bagian kliknya, tulisan kliknya, maka dia akan hijau. Kalau dia nggak pas di bagian tulisan kliknya, maka dia akan merah. Sama seperti di contohnya. Oke, Haidar. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat bergabung. Yang baru bergabung, silakan dibuka langsung ke bagian course-nya dulu. Kita mau review dulu terkait dengan apa yang sudah kita kerjakan kemarin. Supaya nanti enak nih, startnya sama. Untuk yang lain silahkan dicocokkan apakah sudah sama seperti ini. Yang sudah sama silahkan raise hand. Jadi Mister tahu mana yang belum sama, mana yang sudah sama seperti yang punya Alvin. Silahkan dibuka dulu semuanya. Kemudian boleh di share screen supaya Mister juga bisa lihat codingannya seperti apa. Apakah sudah cukup untuk mencapai ke kondisi yang sama di setiap murid teman-teman di sini atau di setiap yang sudah dikerjakan teman-teman. Haidar, Nabil, Sila, oke. Sila udah share screen nih.
Ini kalau Sila di running seperti apa? Coba Sila running dulu. Code-nya di running. Oke, sama ya. Diklik masih belum ada interaksi ya. Oke, sama. Yang lainnya, Ayan, Nabil, dan Haidar. Sama semuanya posisinya. Oke, Ayan udah share screen nih. Coba di running. Apakah sudah di running? Oke, masih proses. Nabil, silakan share screen. Haidar, oke, Haidar. Oke, nice. Ini kalau Mister lihat codingannya pun juga masih belum ada yang collide-nya ya. Oke, berarti sama ya. Kurang Nabil sama Ayan nih. Coba Ayan gimana? Coba di running dulu Ayan. Ini sudah di running apa belum nih? Kok dia tombol runningnya nggak gini ya? Coba diklik. Itu nggak hidup atau gimana? Warnanya kok gelap ini punya Ayan? Itu udah makan. Ntar coba tak. Atau coba di refresh dulu, di refresh dulu. Yang Nabil bagaimana Nabil? Oke, tadi Mister lihat untuk Haidar, sorry, Alvin, kemudian Sila udah sama nih code-nya, posisi code-nya. Nanti Mister akan coba sesuaikan lagi code-nya. Nabil gimana Nabil? Apakah clear di sana? Apakah ada kendala untuk share screen? Kalau ada kendala boleh langsung dicek aja sendiri nggak apa-apa. Ntar kalau udah komplit sama seperti yang di spotlight oleh Mister yang punya Alvin, maksudnya belum komplit selesai semua ya. Di bagian kedua, at least poin pertama udah mencapai di situ. Silakan raise hand Nabil. Ayan bagaimana Ayan? Udah clear? Belum? Oke, Mister coba masuk ke bagian code-nya ya. Berarti code-nya sampai di bagian sini harusnya. Oke. Oke, Mister akan coba cek lagi untuk teman-teman yang lain. Nah, oke, Strip. Ayan udah ini ya, udah jalan ya. Kalau Mister lihat pun di kelasnya masih belum udah disediain collide point ya? Oh, tapi belum dipakai ya. Oke. Yang lainnya juga untuk kelas areanya coba dicek apakah sudah ada tersedia metode collide point di kelas area di baris ke-13 harusnya ya. Kalau ini. Kalau misalnya sama seperti urutannya ngetiknya kayak punya Ayen. Di baris ke-13 itu kan ada kelas area ya atau segi 4. Nah, kalau yang punyanya Alvin baris ke-12 kelas areanya segi 4 ada collide point di baris ke-26. Kalau ini teman-teman lihat di punyanya Alvin, collide point-nya udah disediakan ya. Oke, berarti udah aman semua ya. Nah, sekarang Mister akan mulai review nih. Sebelum review Mister mau tanya dulu, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada Mister yang nanya. Karena mau Mister pastikan dulu teman-teman at least mengerti dengan kode-kode yang sudah ditulis. Nggak harus hafal ya teman-teman ya. Nggak harus hafal. Paham dulu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Hitungan mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya, nggak ada yang nanya ya. Mister kalau gitu balik ke presentasinya. Oke,
Oke ya, sekarang Mister masuk ke bagian code kita yang tadi sudah di posisi terakhir. Wah, Alvin nanya. Oke, baru Mister mau mulai. Ada pertanyaan dari Alvin. X sama dengan 0, Y sama dengan 0 buat apa, Mister? Oke, ini bentar, Mister masuk ke bagian code-nya ya. Ini nggak tahu Mister kodenya apakah sama dengan teman-teman apa enggak, tapi harusnya mirip ya. X sama dengan 0, Y sama dengan 0 itu yang mana ya? Yang di bagian area ini atau yang bagian shift-nya? Sebenarnya bebas ya, nama parameter ini bebas ya teman-teman ya. Ini juga bebas, nggak harus sama persis seperti yang punya Mister atau sama persis seperti yang punya teman-teman. Intinya penggunaannya itu harus sesuai. Nah, yang ditanyakan di Alvin ini kalau kita lihat, ini Mister Spotlight lagi punya Alvin. X sama dengan 0 sama Y sama dengan 0-nya itu yang ada di kelas segi 4. Atau kalau teman-teman kasih nama kelas area, boleh, nggak apa-apa. Dia ada di konstruktor. Gunanya apa? Itu untuk memberikan angka defaultnya. Angka default itu maksudnya ketika kita nggak mendefinisikan argumen di situ angkanya berapa, maka si parameter akan mengambil angka 0 sebagai nilainya, sebagai value-nya. Kebayang? Lihat punyanya Alvin sekarang di bagian baris 13, X sama dengan Y sama dengan 0. Terus lihat punya Mister. Sekarang Mister ganti punya Mister. Punya Mister ada X sama dengan 0, Y sama dengan 0 nggak? Yang di bagian baris kelima. Nggak ada. Karena Mister mewajibkan kelas itu wajib ada ukuran atau nilai dari X dan Y-nya. Kenapa? Supaya Mister menghindari bug. Karena kalau kita lupa, misalnya nih kita lupa, maka X-nya akan selalu di-define sama dengan 0, Y-nya juga sama dengan 0. Itulah fungsi dari default value. Jadi penerapannya kayak gini. Contoh ya, perbedaan X sama dengan 0 dengan yang punya Mister, X-nya yang nggak ada sama dengan 0. Kalau ini Mister Define, ini kan punyanya area ya. Area ini kita inheritance, kita wariskan ke label. Yang kita pakai itu sekarang label semua, nggak ada area. Area itu nanti. Ya, pas pertama doang, bukan nanti. Pas pertama doang pada saat kita di awal-awal menggunakan kelas area. Tapi sekarang kita udah pakai inheritance class dari label. Kita nggak nambah parameter, cukup metodenya aja yang kita tambahkan di sini. Sorry, tarik. Nah, penerapannya itu ketika misalnya Mister ini ya. Nah, di sini. Mister lupa memasukkan nilai X dan 170-nya. Ini Mister hapus. X-nya hilang kan? Kalau di komen artinya nggak dieksekusi. Dan di sini Mister lupa tidak memasukkan nilai X-nya berapa. Dan Y-nya misalnya. Maka di sini nanti akan ada error. Lihat. Missing to required argument. Di mana di sini urutannya adalah X, Y, width, height, warna. Ada berapa argumen? Ada berapa parameter? 5. Yang Mister isi ada 3 cumaan. Jadi kalaupun error, Mister langsung tahu, oh ini yang bikin error. Tapi kalau Mister pakai seperti yang tadi contohnya punyanya Alvin, ini nggak salah. Ini benar juga, tapi harus hati-hati fungsinya. Mister running, dia nanti akan masuknya ke sini nih, ke parameter, ke bagian, ya parameter untuk konstruktornya. Dia tidak mengikuti katanya, tidak mengikuti argumen follow yang argumen yang di bagian defaultnya. Jadi dia akan mendefine sendiri nilai X, Y sama Y-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai X, 0, Y, 0 pun juga boleh. Jadi di sini misalnya nih, Mister mau ganti sama seperti ini. Fungsinya nanti akan sama juga. X, kemudian di sini tadi berapa? 170 ya. Nah, yang tadinya X sama dengan 0, Y sama dengan 0, itu akan berubah jadi X sama dengan 70 sesuai dengan variabel yang Mister tetapkan di sini. Kemudian satunya lagi Y-nya sama dengan 170. Kalau kita running, errornya kenapa? Ups. Ada yang salah. Card label. Kenapa ini? Coba kita cek dulu. Yang punyanya Alvin, mana Alvin?
Yang punyanya Alvin tadi mana? Oke, Mr. Spotlight dulu. Kelasnya X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Aduh, sebentar. Mister agak pilek. Oke, di sini kalau yang punya Mister, yang punya Alvin, X sama dengan 0-nya dan Y sama dengan 0-nya ada di argumen ya. Kalau tadi kita lihat yang punya Mister yang udah dimodifikasi, Mister matiin lagi. X sama dengan 0-nya, kembali ke sini. Nah, di sini ya, ada di argumen juga. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Tapi di sini munculnya di bagian tidak ada argumen yang mengikuti dari parameternya. Maksudnya apa? Karena kita nggak mendefine X, Y-nya. Cara define-nya itu dengan menggunakan X sama dengan Y sama dengan. Di sini kita coba tambahkan. X sama dengan, kalau ini misalnya kita komen aja ya. Kita coba dulu. 70. Y sama dengan 170. Itu running. Kenapa nggak bisa juga ya? Wait. Y sama dengan 0. X sama dengan 0. Sebentar. Mister akan coba refresh dulu ya. Kita kembalikan dulu ke bagian awal. Apakah ada yang bermasalah tadi di awal? Oh, ini udah. Oke, sekarang kita coba running. Nah, udah sama ya. Ini sudah sama seperti yang punyanya teman-teman semua. Sekarang Mister mau ganti X-nya ini sama dengan 0. Nah, di sini kan perbedaannya tadi. Kita coba running. Non-default argumen. Oke. Default argumennya ada di label 170. Kita coba cek dulu mana punya Mr. Pi Game Fast Clicker. Oke. Nah, ini sepertinya ada kesalahan nih yang dipunya Mister nih. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Seharusnya dia menyimpan default value ya. Karena pada dasarnya ketika kita memberikan argumen atau memberikan value pada argumen kita, dia akan memberikan default value pada X sama dengan X-nya dan Y-nya. Sama seperti case-nya yang ada di bagian bawah, kelas label, di bagian draw. Kalau teman-teman lihat itu ada shift X sama dengan 0 dan shift Y sama dengan 0. Tujuannya apa? Ketika dia nanti ternyata misalnya nggak diisi shift X, shift Y-nya, maka dia akan otomatis berisi 0,0 Y-nya. Sama seperti yang ada di sini tadi. Kalau Mister analogikan dengan yang bagian bawahnya. Bagian draw-nya mana? Draw. Oke. Nah, ini dia. Mister kalau tidak isi ini, misalnya, sekarang kita coba back dulu ya. Misalnya ini Mister tidak isi, maka yang terjadi tulisan kliknya akan ada di ujung atas. Inilah X, Y, 0-nya. Nah, ini sepertinya punya Mister bagian X0, Y0-nya di bagian area ada bug sedikit nih. Karena dia tidak dikenali oleh si bagian label areanya. Tapi analoginya sama seperti ini ya, shift X dan shift Y. Ketika dia X, Y-nya itu tidak di-define, ini kan tadi Mister kan hapus ya di bagian draw-nya ini. Kalau tadi kan ada isiannya seperti ini. Isiannya seperti ini, 9,20. Jadi X-nya itu 9, Y-nya itu 20. Nah, kalau di running, maka dia akan turun di sekitaran X-nya yang bergerak ke kanan dulu, kemudian Y-nya turun 20. Kalau ini kita stop, kemudian kita hapus argumennya, maka yang terjadi dia menggunakan default value dari 0-nya. Nah, ini dia, 0. Dia akan mepet di pojok kiri atas. Sama seperti ini seharusnya. Y-nya sama X-nya itu sama seperti itu. Karena X, Y-nya ini adalah koordinatnya ya, teman-teman ya. Koordinat dari rectangle-nya.
Dia dimulai dari koordinatnya berapa, kemudian width weight-nya berapa. Nah, width weight-nya itu tergantung dari ini tadi, 70 dan 100 yang kita isikan sebagai argumennya. Kira-kira sampai sini kebayang nggak? Tujuan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 yang punyanya Alvin. Sama punya teman-teman, kalau ada. Karena kalau di Mister menghindari bug yang seperti tadi yang di draw ya. Kan teman-teman tadi lihat ya bagian draw, ketika Mister hapus, dia akan munculnya di sini tuh, kan di ujung nih. Ini nggak error, jalan programnya. Tapi nggak sesuai sama permintaan kita kan. Nah, kita harus baca. Resikonya ketika ini terjadi, kita harus baca satu persatu. Tapi kalau ada error langsung, otomatis program nggak berjalan. Nah, kita mau nggak mau harus isi argumennya itu apa. Default value itu biasanya digunakan kalau memang kondisinya adalah kondisi yang cenderung statis, bukan dinamis. Kalau dia cenderung statis dan dia tidak dinamis sama sekali, isilah dengan default value. Tapi kalau dia dinamis, artinya nilainya selalu bergerak berubah. Jangan isi dengan default value, tapi isi dengan argumen. Harus, wajib. Dengan cara tidak mendefinisikan sama dengan di dalam parameternya. Sampai sini kebayang? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira Alvin kebayang nggak dengan pertanyaan dan jawaban yang sudah Mister berikan? Coba yang punya Alvin, X0 Y0-nya itu dihapus. Maksudnya X sama dengan 0-nya sama dengan Y sama dengan 0-nya dihapus kemudian di running. Hasilnya pasti sama aja, harusnya ya. Di baris ke-13-nya. Terus sama satunya lagi Y sama dengan 0-nya juga dihapus. Coba di running. Sama aja kan? Nah, perbedaannya adalah coba yang bagian X0 tadi balikan lagi yang punya Alvin. Sebentar, Mister akan coba masuk ke bagian punya Alvin ya. Punya Alvin dibalikkan lagi, di stop dulu. Di stop dulu ininya. Oke, balikkan lagi di undo. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, balikkan lagi nilainya. Oke, good. Sekarang coba scroll ke bawah. Oh, jangan di running dulu. Kita coba X, Y-nya nggak usah kita isi. Coba ke bawah. Di bagian labelnya. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Oke, stop. Kita isi yang di bagian labelnya itu. Baris ke-50, X-nya kita hapus sama 170-nya kita hapus. Atau semuanya kita hapus. Semuanya kita hapus, coba. Semuanya kita hapus. Yang terjadi apa? Kalau tadi kan Mister lihat ada default value-nya semua nih. Nah, Mister belum pakai yang default value semua. Sekarang kita coba supaya teman-teman tahu apakah ini error atau running. Apa yang terjadi? Jalan kan? Tapi aneh bentukannya. Kenapa? Karena kita gunakan default value-nya. Default value-nya tadi X 0,0 berarti kan ada di pojok kiri atas. Ingat koordinat Python? Bukan Python. Pygame. Pygame itu koordinatnya mulai dari 0.0 tuh pojok kiri atas. Dia berjalan ke kanan makin besar. Nggak ada minus ya. Minus itu hilang dari layar. Bukan tampil di layar. Begitu pula yang bagian X-nya. Kalau minus, maka dia akan hilang ke layar kiri. Nggak akan muncul di layar kita. Jadi kembali Mister sampaikan 0,0 di pojok kiri atas dia berjalan ke kanan terus selebar apa yang kita define. Kalau ini kan Mister lihat ini width-nya 500 ya. Coba scroll ke atas. Tadi Mister kebaca sedikit di codingannya Alvin. Di bagian window-nya mana window-nya. Nah, stop. Di situ kan di define berapa set modenya? 500,500 jendela utamanya. Berarti pixel yang kita gunakan itu 500 ke kanan, 500 ke kiri. 500 ke bawah. X, Y. Ya, 500,500 itu adalah koordinat X dan Y-nya. Nah, balik lagi ke permasalahan yang tadi. Kalau kita menggunakan default value, ketika kita lupa, kejadiannya kayak gini. Error, enggak, jalan. Tapi kita harus baca, ini kenapa ya kok bisa kayak gini. Bayangkan kalau ini udah codingannya udah sampai ratusan baris. Terus ternyata kita lupa mendefine kelasnya di bagian awal, di bagian bawah tadi, yang Mister suruh hapus tadi. Yang terjadi adalah kita harus baca dari atas. Itulah bug. Oke, kebayang penggunaannya, perbedaannya dengan menggunakan default value dan tidak menggunakan default value. Gimana dengan contoh ini? Semakin terbayang? Atau ada yang semakin bingung malahan? Ditanyain aja kalau ada yang bingung sebelum Mister lanjutin nih.
Untuk yang Alvin coba di stop, habis itu balikkan lagi Alvin, biar nggak kacau gitu tampilannya. Kita ini nyoba ya, nyoba. Eksplorasi itu boleh, tapi teman-teman jangan, harapan Mister jangan hanya menyalin code tapi bingung nanti ketika kita terus ada sesuatu bug dan sebagainya, kita bingung menentukan ini bugnya di mana ya gitu. Karena resikonya sangat besar sekali kalau teman-teman udah masuk ke real project. Codingannya nggak mungkin cuma 100 baris ya teman-teman ya, ribuan. Bahkan nanti akan ada kelasnya juga, modulnya juga, dan sebagainya. Di Ctrl Z aja Alvin, di Ctrl Z aja. Nanti dia akan balik lagi. Ctrl Z terus sampai dia balik lagi. Oke, nah satu lagi, terus. Kenapa? Nggak balik ya? Nah, udah balik ya. Coba di running lagi, harusnya udah balik lagi tuh. Karena nilai variable X-nya udah kita define di atas dengan menggunakan variable X. Oke, clear semuanya? Haidar, Alvin, terutama Alvin yang bertanya, gimana clear Alvin perbedaannya default value dengan enggak? Sila dan Ayen. Clear ya? Oke, kalau sudah clear, Mister. Balik lagi ke bagian punya Mister. Silahkan teman-teman tidak harus mengikuti punya Mister ya, nggak apa-apa. Punya teman-teman jalanin aja dulu, nggak masalah. Jadi Mister mau tampilkan beberapa kemungkinan code itu bisa aja beda. Tapi yang perlu dipegang adalah algoritmanya. Ya teman-teman ya, bebas teman-teman membuat code-nya tuh seefisien apapun, seakrobat apapun, asal bentuknya sama, code-nya tujuannya sama, algoritmanya sama, it's okay, enggak apa-apa. Implementasi code itu nggak ada yang salah. Karena masing-masing orang punya logik yang berbeda. Nah, kebetulan ini mungkin karena satu materi kita, jadi ada beberapa kesamaan, ada beberapa yang berbeda kan gitu. Nah, ini Mister mau tunjukin bahwa dengan default value seperti yang teman-teman lakukan dan dengan non default value seperti Mister yang lakukan. Jadi ketika ini Mister hapus nilainya satu aja hilang, misalnya seperti ini, sorry, yang terjadi adalah langsung error dan Mister tahu errornya di mana. Ini apa? Satu argumen hilang. Oke, clear. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada ya? Sepertinya Mister nggak jadi nanya nih kalau udah jam 10:30 nih. Oke, kita lanjutin aja ya kalau gitu ya. Kita lanjutin aja atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kita akan coba untuk buat interaksi dengan menggunakan metode collide yang teman-teman sudah buat. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, sekarang Mister back to code-nya. Sekarang Mister running lagi. Nah, oke, ini masih belum sama seperti tampilannya punya teman-teman. Tadi Mister hapus di bagian sini. Ini tadi berapa ya? 9,2 ya. 9,20. 9. Oke, sudah kembali sama ya seperti punya teman-teman, kurang lebih mirip. Mungkin warnanya atau penempatan penulisan hurufnya mungkin agak sedikit berbeda, tapi oke, okay, enggak apa-apa, no problem. Teman-teman bebas melakukan modifikasi terkait dengan code-nya. Nah, sekarang kita akan coba melanjutkan yang bagian interaksi kliknya. Nah, berarti Mister akan coba mundur ke materi sebelumnya, karena itu materi sebelumnya sebenarnya. Sekarang Mister coba dulu buka materi yang sebelumnya. Mana materinya? Oke, ini bagian pertama. Oke, di sini kita akan langsung lompat ke bagian interaksinya, yaitu di bagian collide-nya. Oke, wait. Oke, ini masih area mana collide di bagian bawah harusnya.
Collide-nya mana? Oke, kita coba cari dulu. Oh, nggak ada di sini. Apakah ada di sini? Oke, sip. Oke, berarti ini kalau di bagian pertamanya ini sepertinya udah clear. Kita lanjut aja dulu ya. Bagian collide-nya akan kita bahas lagi di bagian kedua ternyata. Kita akan masuk ke bagian kedua. Nah, di sini ya. Kita lanjutin ke bagian fast clicker yang bagian keduanya. Di fast clicker bagian kedua ini, rencananya kita akan melanjutkan dengan apa yang sudah kita buat kemarin. Kemarin kita sudah buat dia random, sekarang kita buat interaksinya. Pemunculan kliknya juga pun sudah random. Tadi teman Mister lihat juga teman-teman udah cek bersama-sama. Start kita sama. Nah, sekarang kita akan masuk ke mind map-nya. Di mind map ini kalau teman-teman lihat di minggu kemarin kita masih di bagian atas. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang bawahnya. Mulai dari penghitungan statistik, kemudian penampilan win-loss conditionnya, kemudian kliknya, sama event yang tadi ya, bagaimana kita membuat event kliknya. Oke, jadi nanti kondisinya kurang lebih seperti ini gambarannya. Ketika dia ada di bagian tulisan klik, warnanya hijau. Ketika dia di luar tulisan klik, maka dia akan berwarna merah. Oke, selanjutnya masuk ke bagian oke, ini bagian modul waktunya. Nanti kita akan coba pakai untuk membuat statistiknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian counternya ke bagian course-nya lagi ya. Ini beberapa penjelasannya, nanti bisa kita lihat bersama-sama. Kita akan coba switch dari PowerPoint ke bagian course-nya lagi secara simultan. Oke, kita sekarang masuk ke bagian PowerPoint-nya, mulai dari bagaimana kita mengeksekusi interaksinya. Mister akan coba kembali ke bagian Pygame-nya. Oke, sini. Nah, silakan teman-teman buka. Di sini sebenarnya juga sudah ada. Di bagian kedua ini kita akan membuat kelas area dengan menambahkan metode collide point. Nah, metode collide point ini ada di bagian area kelas. Nah, ini. Kalau teman-teman pakai nama lain boleh, segi 4 dan sebagainya boleh. Kalau teman-teman tadi sudah tambahkan di sini, ada yang namanya dev collide point. Bisa teman-teman lihat di bagian paling bawah sini. Dev collide point. Boleh seperti ini atau boleh seperti ini, terserah. Bebas, namanya bebas. Sekali lagi untuk bagian metodenya, variabelnya itu teman-teman bebas bereksplorasi. Sebentar, sebentar ya, kamar mandi. Oke, Mister sudah kembali. Nah, silakan teman-teman lihat di bagian area metodenya, teman-teman sudah mendefine. Tadi kalau Mister lihat di bagian punyanya Alvin, itu sudah ada collide point. Di bagian di bawahnya outline. Apa mungkin kalau teman-teman border atau apa dan sebagainya itu ada di situ di bagian area. Kalau belum ada silahkan ditambahkan. Tapi kalau sudah ada nggak usah ditambahin lagi ya teman-teman ya. Jadi collide point. Terserah mau dikasih nama collide atau collide point itu nggak ada masalah. Sekarang Mister mau tambahkan karena punya Mister kebetulan nggak ada nih. Self, jangan lupa self itu untuk metode yang ada di dalam kelas. Kemudian kita akan mendapatkan nilai koordinat X dan Y-nya. Yang nantinya akan kita jadikan landasan apa sih ini yang di-collide-kan, apakah koordinat atau objek dan sebagainya. Itu nanti tergantung dari kita ngesetnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di bagian materinya, kita kembali ke materinya lagi. Nah, event ini nanti kita akan buat dengan menggunakan fungsi collide. Namanya kebetulan sama, collide point dengan kondisi metodenya. Untuk mengaktifkan itu kita bisa gunakan event. Nah, event inilah yang nanti akan kita pakai untuk mengaktifkan metode collide point. Contohnya seperti ini. Ada namanya ini event untuk mendapatkan seluruh event yang ada dalam Pygame. Kemudian kita bisa dapatkan tipenya.
apakah tipenya itu klik atau dia tipenya mouse button klik dan sebagainya. Kemudian mouse-nya itu apakah dia klik kiri atau klik kanan, itu pun kita bisa tentukan. Nah, di sini ada mouse button down, kemudian XY event post ini untuk menyimpan nilai koordinat yang nanti kita akan dapatkan dari klik mouse kita. Pada saat kita klik di area interpreter kita atau di area yang sudah dijalankan programnya, maka kita akan mendapatkan nilai XY-nya. Nah, ini nanti contoh code yang nanti akan kita pakai di bagian di bagian while true-nya atau di bagian loop game-nya. Nah, misalkan balik lagi ke sini. Ke bagian py game-nya. Py game-nya mana tadi? Oh, ini. Sorry. Oh, ini dia. Nah, Mister akan lanjutkan dulu return. Kita tambahkan dulu ya. Return self rect collide point, kemudian koordinatnya x, y. Maksudnya apa? Apakah rectangle yang ada di dalam area ini bersentuhan langsung dengan koordinat x dan y, kombinasi dari x dan y, pada saat kita dapatkan dari mouse event klik tadi. Saat klik di sini, klik, nanti kan kita akan muncul dapat XY-nya. Apakah itu nanti akan bersentuhan langsung dengan rectangle-nya punyanya si area. Area ini di inheritance ke label. Jadi lebih ke arah card-nya kita nanti. Mister running dulu. Card-nya ini ya. Card-nya ini. Jadi ini ada 4 card. Nah, apakah dia ada di dalam sini, di dalam sini, atau di dalam sini? Tujuannya itu, collide point. XY-nya ini menyimpan nilai dari koordinat yang kita klik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian eventnya. Oh ya, untuk yang collide point-nya seperti ini ya, kurang lebih. Tadi Mister juga lihat di bagian punyanya Alvin juga sama. Sebenarnya ada di dalam materi juga. Jadi kebetulan ini dia masuk ke bagian eventnya dulu. Kalau kembali Mister bagian ke PowerPoint. Nah, ini kan masuk ke bagian eventnya dulu nih. Nah, event ini akan kita ambil atau kita implementasikan di dalam, kembali lagi di sini, di dalam while true-nya atau loop game-nya. Di bagian mana? Boleh di bagian bawah, di bawah sini. Sorry. Matiin dulu. Bawah sini boleh bagian atas. Nah, Mister ambil yang bagian bawah aja supaya berurutan, biar nggak bingung. Nah, tadi for event. Jadi event ini mau kita rekam seluruh eventnya sesuai dengan apa yang tadi di PowerPoint-nya. Jadi kita akan menangkap seluruh pygame event di dalam variable event. For event in pygame dot event dot get. Jadi kita akan mendapatkan seluruh objek event di mana nanti kita butuh menyeleksi jika event underscore type-nya itu sama dengan, kalau tadi kan kita pengennya mouse button down, jadi dia diklik nanti kita akan mendapatkan nilai dari koordinat XY-nya. Di sini event.type. If event.type-nya sama dengan mouse button down, maka apa yang terjadi? Kembalikan nilainya koordinat yang kita klik tadi. X, Y, kok besar semua. X, Y itu sama dengan event.position. Event.post. Nah, sekarang kita cek ya, benar apa enggak isinya itu koordinatnya. Sekarang kita coba running dulu supaya teman-teman kebayang ya. Sebelum kita masuk ke collide-nya. Event underscore, kok underscore? Event.type. Mouse button down. Gimana sih tulisannya? Mouse. Oh, kurang ininya. Pygame. Oke. Mouse button down. Betul? Oke. Kita klik ya di sini ya. Ujung pojok kiri atas. 1,3. Semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin tinggi. Kalau semakin dekat dengan ujung, nah 1,3. Lagi dekat lagi kan. Oke ya, kebayang ya. Jadi koordinat ini nanti akan terekam. Nah,
Ini gunanya ketika kita klik di sini, harapannya kita bisa panggil collide point yang ada di sini dengan memasukkan XY-nya ini. Apakah 83 atau 198,199 ini ada di dalam rectangle ini? Inilah fungsi yang akan memeriksa apakah terjadi sentuhan antara koordinat dengan rectangle kita. Itu teorinya. Nah, sampai sini dulu kebayang? Untuk memunculkan koordinat kita gunakan for event ini tadi. Sini ya. Jadi silakan teman-teman coba. Nah, itu kalau diklik-klik nanti dia akan muncul semua koordinatnya. Ini 6540, 24233 dan seterusnya. Sampai sini clear? Ada yang mau ditanyakan? Ryu. Oke, Ryu. Ryu sudah sampai mana nih? Barusan masuk atau gimana? 1037. Oh, oke. Ini masih melanjutkan sedikit Ryu. Ini belum ngecoding di bagian yang lain. Kalau Ryu masih sama posisinya seperti teman-teman, kondisinya masih dia running teksnya, kliknya itu random. Ini masih cukup menambahkan di bagian baris ke-71 sampai 76. Sorry kok 71. 73 sampai 76. Belum terlambat banget Ryu, tenang. Ini Mister masih menambahkan code di baris ini aja. Coba buka punyanya Ryu dulu deh. Punyanya Ryu buka dulu. Ini Mister masih menambahkan di baris yang Mister blok aja. Belum menambahkan di baris yang lain. Coba buka dulu. Belum kelewat banyak. Ini masih tadi itu kita masih nge-review. Jadi masih belum terlalu banyak nih kodenya. Kodenya yang ditambahkan hanya di bagian baris bawahnya ini ya, yang if wait. Ryu udah sampai ke yang bagian if wait ini belum? Sudah? Sudah apa belum? Coba di screencast biar Mister coba cek juga. Follow up. Serius, yang bagian if wait ini? Ini harusnya kemarin nih. Tadi soalnya punyanya Alvin dan teman-teman udah semua nih. Belum masuk ke sini, Ryu. Oke deh, jadi ya udah kita lanjut dulu ya, Ryu ya. Kalau tadi kebetulan tadi waktu Mister cek semuanya itu udah sampai ke bagian ini nih. Jadi harusnya tadi itu kondisi awalnya nggak apa-apa ya Ryu ya. Coba nanti diikuti dulu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa boleh nanti japri ke Mister untuk nanya-nanya diskusi lebih lanjutnya ya. Oke, tadi kita udah masuk ke bagian mendeteksi atau interaksi mouse-nya. Ini udah dapat XY-nya. Oke. Print screen maksudnya ya. Oke. Sekarang kita akan coba masuk ke bagian ininya ya. Cara mendeteksi collide-nya. Nah, sekarang kita masukkan nih di bagian collide tadi. Kita udah membuat collide-nya ini. Ini kan ya. Kalau teman-teman namanya apa? Collide point ya. Boleh, ini juga sama seperti ini juga boleh, nggak apa-apa. Mister buat collide supaya lebih gampang aja ngetiknya. Kemudian di sini misalnya if kita buat jangan di if dulu. Kita cek dulu print. Kita yang mau di collide apanya nih? Oh ya, wait. Kita panggil lagi. Card-nya ini kan kita punya sudah cards-nya itu ada kumpulan kartu yang udah kita dapatkan dari kondisi yang baris ke-50. Kita mendapatkan cards-nya. Akhirnya kita mendapatkan cards. Cards ini nanti akan kita panggil masing-masing apakah dia collide dengan koordinat yang udah kita tentukan. X, Y-nya. Jadi kita panggil lagi for I in range 6 card. Kemudian cards-nya dimulai dari yang pertama, ya kan, dari 0 ya berarti ya. Kita ngomong indeks ya, jangan lupa hati-hati. Sorry, cards-nya. Kita coba print cards I, apakah dia collide dengan X, Y. Jadi yang kita klik. Ini kan tadi kan kita klik dapat nih. Ya kan? Kita print dulu deh biar kebayang. X, Y. Kita dapatkan koordinatnya, kemudian kita masukkan, ngecek apakah ini X, Y ada di dalam cards I-nya, ada di kotakannya. Nah, sekarang kita coba cek. Kita klik di sini.
Has object dot attribute collide point kurang mohon maaf, typo lagi. Kita klik false. Kenapa? 21,9 tadi kliknya Mister di sini, nggak masuk di antara ini. Betul ya? Nggak ada. Mister stop. Mister klik lagi. Sekarang Mister klik di dalam sini. Klik. Nah, lihat. Di card pertama dia true. Kenapa? Yes, karena 86,186 ini waktu tadi Mister klik kan ada di sini nih posisinya. Yang lainnya nggak ada, berarti nggak collide nih, nggak bersentuhan. Ya, kebayang? Kita coba yang terakhir. Yang nomor 3. Klik. Lihat, true. Koordinatnya 307,205. Ada di sini, sekitaran sini. Ketika Mister klik tadi kan posisinya di sini nih. Ya, kebayang ya sekarang? Nah, kita udah dapat nih false, false, true, false dan sebagainya. Oke, udah dapat? Sampai sini mau ditanyakan? Bentar. Oke, nggak ada ya. Ada mau ditanyakan? Kebayang ya, collide itu seperti apa? Yang clear coba resen. Haidar, Ryu, Ayen, Sila, Alvin. Resen. Kalau clear. Kalau sudah jelas, paham. 30-50. Oke, yang lainnya? Clear? Oke, 50-50 juga. Mister mau terusin atau mau Mister ulangi lagi penjelasannya nih? Gimana? Apa yang bingung kira-kira? Belum terbiasa, bukan makin susah, belum terbiasa. Ntar kalau udah kebiasa gampang kok. Oke, Mister coba lanjutin ya karena 50-50 ya. Oke, kita lanjutin dulu karena 50-50. Mister ambil positive thinkingnya teman-teman. Ada kelebihan 0,1%-nya memahami. Nah, sekarang Mister akan coba lanjutkan. Misinya adalah, sekarang Mister akan kembali ke misinya. Saat collide point ini sudah ada, ketemu, oh di sini loh yang collide, gitu kan ya, tadi kan, di card ketiga loh, maka dia akan rubah kartunya jadi yang hijau. Kalau dia sama dengan yang tulisan klik. Kok gitu aja? Oke. Ternyata itu ya definisi 50-50 ya. Kirain Mister itu definisinya 50 paham, 50 belum terlalu biasa paham gitu. Yang bagian mana nih yang nggak paham? Karena ini jujur ya, ini kedepannya ini bakalan dipakai terus loh kalau kita ngomongin Pygame nanti. Karena wajib namanya ke developer game itu wajib memahami yang namanya collide point. Kalau teman-teman ingin masuk ke dalam dunia game gitu ya, atau di Python terkait dengan Pygame. Karena inilah yang bisa dijadikan interaksi. Kalau kita nggak tahu collide point-nya, nah nanti kita akan bingung interaksinya gimana gitu. Jadi kira-kira kalau Mister terusin gimana nih? Oke ya? Oke dulu, nggak apa-apa. Kita lanjutin dulu ya. Oke. Sebenarnya kalau Mister bilang itu nggak kompleks, belum kompleks ini. Tapi karena teman-teman belum terbiasa, baru pernah dengar sekarang kan istilah kayak gitu, makanya terlihatnya agak susah. Jadi kalau kalau dibaca itu kayak gini ya teman-teman. Mister akan coba ulangi lagi, pelan-pelan ya. Mister akan ulangi. Tadi kan kita udah mendapatkan mouse buttonnya, ya kan? Ini adalah event untuk mendapatkan mouse buttonnya doang. Ini adalah kode untuk mendapatkan, oh kamu ngetik mouse button ya. Kita coba ya. Print hore gitu ya. Kita coba. Mister nggak tambahin apapun ya. Mister nggak tambahin apapun. Mister komen ini. Jadi harusnya nggak jalan. Mister klik. Tuh, hore. Ya kan? Ini hanya untuk kode ini, Mister pelan-pelan 7374 untuk mendapatkan mendeteksi, oh kamu ngeklik ya kata sistem. Ya, aku ngeklik nih, hore kan? Kamu bisa mendeteksi kan? Kamu ngerti kan aku ngeklik di mana? Aku nanya ke sistem nih. Ya, aku ngerti. Dia jawab hore. Kamu ngerti aku di mana? Ya, aku ngerti. Dia jawab hore. Oke, sampai sini clear ya. Nah, udah tahu seperti itu sistem, kita naikkan tingkatannya. Sistem, aku mau coba kamu balikkan ketika aku klik di tempat kamu, di sistemmu ini, kamu balikkan koordinat yang aku klik tadi. Berapa? Gitu nih.
Ini Mister Comment. Mister Comment. Matiin dulu, lupa. Mister Comment, Mister hidupin ini, kemudian Mister Print X, Y-nya. Jadi perintah ini adalah untuk mendapatkan posisimu berapa sistem. Ini loh, aku kirim ke X dan ke Y, kata si sistem. Dengan kita ngoding seperti ini, sistem akan membalas ucapan kita tuh seperti itu, codingan kita. Nah, setelah itu kita ngomong, coba print X, Y-nya berapa. Nah, kita running ya. Running. Klik. Oh, 74,45. Lihat mouse Mister ganti tempatnya, dia juga akan berubah koordinatnya. Kalau mouse Mister nggak berganti, dia juga nggak akan berubah koordinatnya. Ya kan? Ini Mister nggak ganti mouse kan? Mister geser ke atas, ganti lagi. Terlihat gantinya? Nih. Kebayang sampai sini? Kalau ada yang nggak kebayang langsung interupsi aja, nggak apa. Udah dapat kita posisinya, kita lanjutin lagi, gitu loh ceritanya, ya kan? Pelan-pelan nih. Sistem, kalau kamu nanti koordinatnya ada di dalam kotak yang ada di sini, kamu respon ke aku ya. Kita coba responnya itu hanya true atau false saja. Oke? Caranya gimana? Berhubung ini Mister dimatiin dulu. Oke, bentar. Mister masih. Oke, ada yang bertanya? Oh, kirain bertanya. Berhubung kita sudah mendapatkan koordinatnya, kita mau lanjutin. Kalau koordinat itu ada di dalam kotak, itu kamu respon ya. Yes, kata si sistem. Responnya gimana? Kita buat code-nya. Code-nya gini. Aku akan merepeat seluruh card yang ada. Nih ya, cards. List card. Kalau teman-teman nama listnya apa? Kalau Mister tinggal nambah S aja. Yang menandakan bahwa dia plural gitu ya. Jamak. Banyak berarti isinya. List dalam bentuk list. Aku akan kirim atau aku akan bentuk seluruh kartuku, 4 kartu itu. Kemudian akan aku kasihkan kamu metode untuk memeriksa apakah XY-nya tadi yang kamu dapat tadi, yang di atas tadi kan, yang udah kita simulasikan ini, yang di dalam sistem ini ada interpreternya, apakah dia ada di dalam card kamu. Kenapa Mister buat kayak gini? Kata sistemnya. Karena setiap card ini akan ada fungsi atau metode collide yang nantinya bisa kamu pakai untuk meriksa. Jadi Mister nggak bisa langsung panggil collide kalau nggak ada objeknya. Nah, objeknya udah aku simpen di bagian cards. Setiap card punya objek masing-masing. Ya kan? Ada 4 tadi kan objeknya. Nah, setiap cards punya metode collide. Nah, itulah sistem kamu pakai. Nah, gitu loh. Omongan ini nih, kepanjangnya nih. Kira-kira seperti itu. Semoga kebayang ya. Waktu Mister running, nah dia kan menunggu klik kita. Kita klik di sini, lihat. 22,17. Nggak ada Mister yang di dalam card. Makanya aku balikkan ya. Aku bilang card pertama false, card kedua false, card ketiga sampai card keempat juga false. Oh, oke. Kita coba lagi. Running. Aku klik di card kedua ya. Klik. Ada Mister, kata si sistem. True, ada dia di sini. Tadi kan Mister klik di sini nih. Di koordinat ini dia collide dengan rectangle-ku. Oke? Kira-kira kayak gitu. Sampai sini kebayang? Sudah semakin jelas? Gimana Ayen? Sila? Nabil, Alvin, Ryu, dan Haidar? Oke, clear? Semoga makin jelas ya. Tadi Mister sudah coba 100. Oke, Haidar, alhamdulillah akhirnya ada jempol. Kebalik ini harusnya ini. 0/100 bukan kebalik ini. Ini ada plus 100-nya gitu ya, Ryu ya. Jadi 100% menangkap ya. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya masih belum terlalu paham di sini, Mister nggak akan hapus ini print ya. Jadi teman-teman nanti supaya tahu ngedeteksi gimana sih gitu ya. Mister nggak akan hapus. Nah, ini akan Mister tetap lanjutkan dulu. Masuk ya logiknya ya. Yes, good. Yang penting logiknya dulu teman-teman. Kalau implementasi code itu sebenarnya gampang. Tinggal kita latihan aja deh. Ntar insya Allah langsung jalan deh itu. Kalau yang logiknya tuh malah yang harus kita pegang. Karena Mister
megangnya juga logik. Mister nggak hafal ini. Tadi kan contohnya kayak tadi nih. Ternyata tulisannya ini yang ini event_type. Ternyata pakai dot. Even nggak terlalu hafal juga. Seluruh code-nya itu nggak terlalu hafal. Tapi at least logiknya dapet. Jadi Mister mudah untuk mencari clue-nya itu di sini. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjutin ya. Logiknya udah dapat semua, alhamdulillah. Kita akan rubah kartunya. Nah, di sinilah mungkin nanti teman-teman baru tahu apa fungsi yang ini. Teman-teman mungkin sebelumnya belum pernah pakai yang fungsi ini nih, karena yang dipakai di awal tuh yang ini sama outline. Nah, sekarang kita pakai yang color. Tujuannya apa? Untuk mendefine. Nah, kita buat di sini karena kita udah tahu kondisinya. Kalau dia kondisinya true, ya kan? Berarti kan dia diklik. Padahal kalau diklik mintanya apa ini? Contohnya, rubah warnanya jadi hijau. Oke? Kalau yang nggak pas sama tulisan kliknya, rubah warnanya jadi merah. Oke ya? Nah, sekarang kita buat kondisinya. Ini kita sudah dapat kliknya, kondisi kliknya. Sorry. Kita buat dulu dari yang pertama, if yang ini, Mister Copy, cards 8 collect ini, dan sebagainya. Artinya apa? Dia ada di dalam kotak. Nah, kotaknya kita cek apakah dia sama dengan yang klik atau bukan. Ya kan? Kalau dia bukan klik, maka dia merah. Kalau dia ada tulisan yang diklik, maka dia akan hijau. Kalau kliknya, jadi sini, terbalik lagi ke bagian bawah. Nih, kalau kliknya di bagian eventnya itu sama dengan collect-nya tadi udah true dan i-nya itu sama dengan klik, yaitu indeksnya ya. Karena kan klik tadi kita udah dapatkan di sini kliknya itu indeksnya ya. Nah, di atas ini kliknya itu sama dengan indeksnya. Nah, itu kita harus merubah warnanya jadi hijau. Oke ya. Karena kita lihat di materinya dulu. Nah, ini kita lanjutin dulu supaya bergerak materinya. Nah, ini accolade point-nya tadi ya. Yang tadi sudah Mister tambahkan, kita lewatin. Nah, ini dia. Kalau dia dikliknya itu sama dengan indeksnya, maka dia lanjut ke bagian merubah warnanya. Logiknya dapat ya? Kondisinya seperti ini. Sama seperti yang tadi contohkan, Mister contohkan di bagian ini. If cards E collide. Ya kan? Biar nggak bingung nih. Ini yang materinya. If cards E collide point. Boleh collide point, dan sebagainya. Oke, clear? Sekarang kalau clear, Mister akan coba lanjutkan ya. Berhubung Mister menggunakan I ini adalah kondisi 0, maka Mister kok ke sini. Maka Mister gunakan I juga nih, karena ini kan kliknya Mister dimulai juga dari 0 ya, randomnya. 0 sampai 3. 0, 1, 2, 3. Ada 3 card. Berarti if I sama dengan klik indeksnya, apa yang terjadi? Kita rubah cards I-nya dot color jadi hijau ya. Ini dia, hijau. Hijau ini Mister dapat dari ini ya, yang di tips. Ini kan ada kumpulan warna. Mister dapatkan dari ini. Teman-teman kayaknya udah ada juga nih. Nah, ini ada kumpulan warna, Mister copy aja ke sini. Mau di bahasa Indonesiain boleh, tetap mau diganti jadi bahasa Inggris juga boleh, nggak ada masalah. Oke, balik lagi sini. Nah, setelah itu kalau yang lainnya apa? Kalau dia ternyata enggak, maka card I-nya color jadinya red merah ya kalau nggak salah. Nah, ini dia, merah. Sama seperti yang ini ya. Ups, ini card I-nya itu merah. Ini hijau, ini merah. Oke, clear ya? Hijau untuk yang sama dengan klik. Kalau yang nggak sama dengan klik, maka dia merah. Oke, kebayang sampai sini? Logiknya dapat? Nah, setelah itu jangan lupa kita buat draw lagi. Jadi, kalau kita kembali ke bagian PowerPoint-nya sini dulu. Nah, ini kan kita udah memfilter nih, memfilter kliknya. Kalau kliknya itu sama dengan indeks yang kita tuju pada saat collide, maka dia masuk ke green. Tapi kalau enggak, maka dia harusnya merah kan di sini nih, di else-nya. Nah, ini alurnya. Supaya teman-teman nggak terlalu bingung nih.
Tadi kan kita udah sampai ke bagian pembuatan area label dan sebagainya. Sekarang kita mau menangani klik pada kartunya. Oke, jadi balik lagi ke sini. Ini udah kita lakukan. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian untuk membuat warnanya jadi merah atau hijau sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya kan? Kebayang ya? Nah, untuk membuat dia merah atau hijau, kita punya metode ini nih. Fill. Oke. Fill ini untuk set warna kita. Untuk ngegambar rectangle-nya. Jadi rectangle aja, nggak pakai tulisan klik. Tulisan klik kan ada di sini, di label. Kalau ini di inheritance-nya, di parent-nya kita udah ada fill. Nah, kita tambahkan. Jangan lupa ya. Ini tambahkan card fill. Jadi fill-nya ini nggak pakai argumen apapun karena metodenya juga nggak punya parameter. Dia ngambil warna dari method color, di mana method color ini lompatannya adalah ke sini. Tadi kita sudah panggil di sini hijau katanya. Tadi Mister ngekliknya di mana? Oh, salah, bukan di sini. Di bawahnya. Nah, ini. Di baris ke bagian 86 kalau yang punya Mister. Kalau punya teman-teman tinggal disesuaikan ya. Nah, sekarang kita coba cek ya, apakah sudah berhasil jalan. Ini Mister cek yang nggak ada tulisan kliknya. Oke. Label object does not support indexing. Wait. Oh, sorry. Ini kurang S, mohon maaf. Typo. Tadi listnya namanya cards ya. Hati-hati ya teman-teman ya, cards. Ya, ini tadi Mister typo di sini. Astagfirullah. Wait. Oke, tadi Mister nambahin yang bagian 86 ya. Sekarang udah kembali ke ininya belum? Code-nya. Sudah? Oke, nah. Tadi Mister menambahkan yang ini nih, cards fill. Mister hapus dulu. Tadi kan kondisinya kayak gini sebelumnya. Yang muncul true, false tadi. Nah, Mister tambahkan card hijau warnanya sama yang merah. Setelah itu jangan lupa ditambahkan yang cards untuk menggambar bagian rectangle-nya. Warnanya ya, fill. Sesuai dengan yang udah kita tentukan. Kalau dia true berarti yang hijau, kalau dia false berarti dia merah. Kita coba running. Apakah berhasil? Nah, merah ya. Karena dia kondisinya nggak sesuai dengan kondisi yang ada di klik. True, tapi dia nggak sesuai dengan yang diklik. Kalau yang diklik di luarnya, coba kita cek. Di sini nggak ada yang merah, masih kuning semua. Di sini juga nggak ada yang merah. Tapi kalau kita klik di bagian tulisan kliknya, cepet banget. Nah, hijau, udah bisa. Nah, hijau lagi. Oke, punya teman-teman udah berhasil seperti ini semua? Sudah berhasil semuanya? Haidar, Nabil, Ayen, Sila, Alvin, untuk Ryu. Wih, nanti coba di ini ya. Diikuti dulu karena tadi ketinggalan ya Ryu ya. Gimana? Clear? Yang lainnya? Jadi kita menambahkan collide-nya seperti itu. Error. Oke, coba Ayen share screen. Oh, clear ya, Sila. Good. Sekarang yang punya Ayen error. Kalau ada yang error silakan. Lumayan ngerti. Good. Yang penting Ryu, kalau menurut Mister, kalau misalnya ini ketinggalan ya, kebetulan kan ketinggalan nih Ryu, pahami logiknya dulu Ryu. Oke, ini punyanya Ayen karena namanya metodenya collide point Ayen di baris ke-23. Kalau punya Mister tadi ngetiknya collide kan. Nah, kalau punya Ayen itu namanya collide point. Jadi yang dipanggil adalah ini Ayen yang di metode 23 ini. Jadi Ayen ganti yang di bagian baris ke-71 yang bagian errornya jadi collide point. Nah, itu dia. Kan ada collide tuh diganti collide point. Nah, dilengkapi. Good. Terus bawahnya juga sama. Collide-nya juga sama. Collide point. Baris ke-72. Yang teman-teman lainnya juga sama ya. Kalau berbeda, sesuaikan metodenya sesuai dengan nama metodenya masing-masing. Apakah sudah muncul? Nah, kok nggak bergerak tuh?
nggak berwarna. Fill-nya Ayan lupa kurung tutup kurung bukanya. Kurung buka kurung tutupnya. Memanggil fungsi atau metode, jangan melupakan kurung buka kurung tutup ya. Kalau enggak dia akan terpanggil objeknya. Oke. Oke, udah merah tuh. Sekarang coba yang klik. Apakah yang kliknya udah masih merah apa hijau? Klik mana klik? Mana klik? Kok kliknya merah? Salah itu. Harusnya hijau. Oh, Ayan menggunakan indeks yang berbeda. Oh, oke. Sebentar. Ini Mister akan coba ini dulu ya. Izin Mister untuk spotlight punya Ayan. Teman-teman silakan dilihat dulu ya. Hati-hati. Ayan ini menggunakan indeks yang berbeda. Ayan coba scroll ke atas kodenya. Baris ke 60. Di baris ke 60-an. Mana baris ke 60? Tadi Mister cek ada. Nah, ini agak scroll sedikit ke bawah lagi, dikit lagi. Jangan kenceng-kenceng, dikit lagi. Oke, stop sampai situ. Lihat di bagian baris ke-61, teman-teman. Yang mungkin kodenya mirip nih, karena ini mungkin dari yang tutor sebelumnya ya. Ayen dan teman-teman menggunakan kliknya itu dimulai dari randinnya itu yang nomor 1, baris ke-57. Randinnya itu nomor 1. Sementara indeks itu adalah dimulai dari angka 0. Jadi kebayang sampai sini? Ya kan? Nah, perbedaannya kalau punya Mister, itu randinnya Mister mulai dari angka 0. Kalau teman-teman mungkin dimulai dari angka 1 ya. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kita sesuaikan aja. Berarti indeks kliknya itu harus I plus 1. Di bagian bawah, karena kita menggunakan, kalau Mister kan menggunakan I-nya sama dengan 0 tuh. Itulah kenapa Mister nulisnya di baris 73, if I sama dengan klik. Karena I Misternya itu mulai dari 0. Tapi kalau teman-teman dimulai dari angka 1, randinnya di baris ke-57, maka I-nya harus ditambah 1. Jadi di baris 73 untuk Ayen dan teman-teman kalau menyalin yang punya Mister tadi, hati-hati indeksnya disesuaikan. I plus 1. If I plus 1 sama dengan klik, sama kayak yang di atasnya. Karena indeksnya berbeda. Dimulai dari angka 1 nih. Jadi kita harus manipulasi indeks yang didapatkan dari sistem. Gitu ceritanya. Nah, sekarang coba di running lagi. Nah, udah hijau ya. Sama punya teman-teman juga, hati-hati. Yang lainnya juga dicoba ya. Kalau ini permasalahannya di indeks, sesuaikan indeks yang ada di sebelumnya yang di atas. Oke? Semuanya udah clear ya, Ayan ya? Oke, good job, Ayan. Yang lainnya semoga kebayang dengan contoh yang tadi Mister Spotlight di Ayan tadi. Sama saja sebenarnya. Karena Mister mulainya dari 0 supaya apa? Gampang kita mengeksekusinya. Karena mulainya sama dengan indeks dan random card kita. Itu alasannya. Kenapa Mister mulainya dari 0. Jadi nggak selamanya angka 1 itu muncul ya. Kalau di dalam coding. Supaya kita bisa lebih mudah. Tapi salah Mister? No, nggak salah. Itulah yang tadi Mister sampaikan. Logik masing-masing orang bisa berbeda. Tapi tujuannya sama. Ya kan? Ketika diklik tulisan klik harus warna hijau. Tapi kalau di luar tulisan klik ya harus warna merah. Itulah logiknya yang kita pegang. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Clear? Aman? Nah, kalau aman, nah baru kita bisa masuk ke yang nomor 3 nih, menambahkan counter. Nah, ini sebenarnya tinggal menambahkan statistik aja nih. Statistiknya apa? Kayak ini nih, waktu, poin, time, poin gitu ya. Sama kondisi menang kalahnya. Nah, ini cenderung lebih mudah nih dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Karena ini kita hanya bermain dengan yang namanya modul time sama memunculkan tulisan. Kan memunculkan tulisan udah ada nih. Kalau kita lihat di sini cara memunculkan tulisannya mana kita define tulisan yang label. Nah, ini ke mana labelnya? Nah, ini dia. Cara memunculkan labelnya sama, nanti kita gunakan label juga untuk memunculkan tulisan. Jadi mengulang ini yang di bagian nomor 3. Nah, sebelum masuk ke nomor 3 dulu, di bagian nomor 2-nya gimana? Semuanya clear? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, nggak apa-apa. Ada yang masih error? Nggak apa-apa. Oh, mau nyalin dulu? Oke, boleh. Yang mana nih, Alvin, yang belum disalin? Mister coba ini dulu, scroll ke bawah. Tadi Mister hanya nambahin ini nih. 74 sampai ini doang. Kalau di punya Mister. Apakah sudah semuanya disalin?
Tapi disesuaikan ya salin. Oh, oke, coba disalin dulu nggak apa-apa. Disalin dulu pelan-pelan nggak apa-apa. Pahami kodenya seperti apa tadi yang Mister sampaikan tadi. Sembari nunggu Alvin, teman-teman yang lain monggo kalau mau ditanyakan. Nabil, Sila, Ryu kalau mau memastikan ininya yang dipahami boleh, boleh banget nanya. Ayan juga boleh. Haidar. Yes, nanti akan Mister share kodenya, full code sampai sekarang, sama nanti videonya nanti akan Mister share semuanya. Oke, siap. Nah, itu mantap. Oke, Ryu. Siap. Oh, gini aja deh. Sembari nunggu si Alvin tadi kan, Mister akan coba ini deh. Kira Mister akan copy, nanti Mister akan kirim di grup ya. Dalam bentuk TXT, nanti silahkan di copy bagi yang ketinggalan. Boleh, di screenshot boleh. Kalau di screenshot mending dipahami aja dulu, Alvin. Gak apa-apa, nanti kan Mister kirim code-nya juga nih. Daripada nanti report Alvin foto-foto. Tapi kalau mau difoto juga boleh. Silakan, enaknya yang mana. Nanti Mister pasti akan kirim ininya. Ini Mister akan coba kirim ininya dulu deh. Sampai sekarang deh, sampai sekarang di WA. Pakai notepad ya. Nanti tinggal kalau misalnya kondisinya ketinggalan banget, boleh langsung di copy aja. Code pas. Oke, Mister akan kirim ke WA grup ya, ke WA grup ya. Oke, terus kontrol. Oke, Mister udah kirim ya. Kalau ada yang ketinggalan, bisa langsung coba copy aja di situ, langsung masuk ke bagian mouse button down ini, bagian terakhirnya ini. Oke, kalau gitu Mister akan coba lanjutkan ya. Di bagian ketiga ini cenderung lebih simpel, karena kita hanya akan mengulang-ulang lagi. Yang pertama, membuat objek teks untuk menampilkan statistik. Maksudnya ini loh, text time, text point, angka 5, angka 0, dan sebagainya. Mister itu bisa bergerak-gerak nanti. Kita tampilkan dulu aja, pelan-pelan. Oke, sekarang kita mau nampilin dulu. Nah, kita untuk menampilkan berarti kita butuh define objeknya kan? Sama seperti ini. Kita ambil aja dulu. Kita copy, kita taruh di bagian bawah sini. Biar berbeda. Mister stop dulu. Taruh sini, kita copy sini. Nah, ini kita ganti. Tadi misalnya namanya time text. Time txt. Sama dengan X-nya kira-kira berapa ya? 20, geser ke kanan, ke bawahnya 30 deh. Atau sama aja 20. Card-nya ke kanan, width-nya ini Mister berdasarkan ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang bingung. Nah, ini ya, width, height, warna. Oke. Width-nya itu lebarnya, berarti lebarnya Mister misalnya kan memanjang ke kanan nih. Mister ambil yang 100. Kemudian height-nya, tingginya Mister ambil 50 misalnya. Boleh, ini bebas. Ini kita bisa coba-coba. Kita ambil warna misalnya background-nya sama dengan warna biru. Kalau Mister ini kan warnanya hijau muda yang tadi. Jadi Mister pakai hijau muda. Setelah kita dapat ini, kemudian kita set text-nya. Time txt, set text-nya. Set text ini dapat dari mana? Ini method yang didapat dari label. Ini kan. Isinya apa ini semua nih? Biar nggak bingung, Mister copy ini ya. Isinya apa Mister? Argumen yang diisikan. Ya ini, argumennya. Kecuali self. Text-nya teks apa? Time. Ukurannya berapa? Mau tetap 20? Kalau 20 defaultnya, nggak usah kita isi. Tapi kalau kita mau isi lebih besar, kita isi lebih besar nggak apa-apa, 30 misalnya. Nanti dia akan ganti, nge-override nilai defaultnya. Misalnya 30. Colornya apa warnanya? Apakah tetap hitam?
atau jadi merah, bebas. Mister akan tetap default aja. Mister nggak akan isi, hapus. Jadi Mister cukup tulis nama teksnya sama yang size-nya tadi. Ukuran fontnya 30. Nah, kalau udah, Mister coba dulu time txt.draw. Gambarnya gimana? Apakah tetap di bagian titik 0,0 startnya? Yes, gak ada masalah karena kan dia kondisinya nggak harus di tengah ya. Jadi nggak usah kita kasih argumen lagi di sini shift-nya berapa. Karena shift-nya udah ada argumennya x0, y0. Oke, nanti mendapatkan draw ini. Nah, sekarang kita coba cek apakah sudah muncul belum. Nih, udah muncul kan? Nah, sesimpel itu. Jadi makanya Mister sampaikan ini cenderung lebih mudah. Nah, ini nanti kita tinggal kopas untuk yang selanjutnya, yaitu yang poin. Sekarang ini ganti poin, misalnya poin txt, poin txt, poin txt draw. Ganti namanya poin, terus yang ini. Nah, koordinatnya. Poin kan kondisinya ada di sebelah kanan, ya kan? Time di sebelah kiri, berarti y-nya diperbanyak, diperlebar. Ini kan koordinat ketika mau menulis objeknya atau image-nya. Berarti ke kanannya berapa? Kalau mentoknya itu 500, Mister misalnya mau buat 400 deh. 20 sama sorry. Ini y-nya. Ini ya x-nya. 400 deh, gitu kan. Karena x kan ke kanan. Semakin dia lebar ke kanan, maka dia nilainya akan semakin besar. Batas maksimumnya berapa, Mister? Sebenarnya untuk yang bisa ditampilkan itu hanya 500. Kenapa? Sesuai dengan define kita. Tapi maksimumnya seberapa? Kalau misalnya lebih dari 500 boleh, Mister? Boleh, tapi nggak kelihatan di kita. Dia akan menghilang dari layar. Ya, kebayang ya. Sekarang biar lebih kebayang, kita running lagi. Tuh, poin dari sini. Ya kan? 400 kan y-nya berarti semakin ke kanan. Oh, ini kurang titik 2 ya? Kurang titik 2. Kurang titik 2. Titik 2. Ini titik 2 lagi. Kalau kita running, jadinya kayak gini. Dia mirip ya, kayak ini. Nah, ini ada poin TS. Ya udah, nggak apa-apa lah. Selanjutnya di bagian bawahnya. Bawahnya sini. Kita copy aja yang ini. Kita buatnya statis dulu, biar nggak bingung nih, pelan-pelan ya. Bagian bawah ini, kemudian yang ini poinnya. Ini kita copy. Nah, ini kita ganti. Tadi time kasih 6 time 6 teks time 6 teks maksudnya angkanya ya, yang angkanya 6 teks. Nah, bawahnya poin 6 teks. Kita copy aja biar cepet. Set. Sekarang kita ganti di sini. Tulisannya adalah 0. Dimulai dari 0. Nah, udah kayak Pertamina aja ya kan. Terus habis itu Y-nya jangan lupa kalau ini maka dia posisinya akan nimpa. Nimpa gimana, Mister? Oke, kita coba cek, lihat. Tuh, nimpa. Tulisan time-nya hilang, ketutup sama tulisan 0. Ya kan? Karena ini tadi kan kita time baru 0-nya kan. Jadi ketika time-nya dihidupin, dipasang layernya, layer 0-nya juga dipasang di atasnya, jadinya ketutup. Nah, supaya nggak ketutup, turunin X-nya. X-nya ini kan, tadi kan 20, kita naikkan. Misalnya 40, 50 deh. Ini juga sama, 50. Sekarang kita coba running. Nah, sudah muncul di bawahnya. Dah, aman, clear? Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita buat dynamic-nya. Nah, sebelum masuk ke dynamic, sampai sini. Kita udah membuat objek teks statistiknya, udah ada muncul, kemudian implementasi perhitungan nanti dulu. Nah, sekarang ini ada yang mau ditanyakan nggak? Wait, ada pertanyaan. Oh, oke. Kalian ada yang mau tanya? Nggak ada? Gampang kan? Lebih cepat kan? Kita sekarang bergeraknya. Kenapa? Karena tinggal mengulang aja nih ceritanya. Oke, aman? Nah, sekarang kita buat dynamic-nya. Dynamic-nya gimana? Dimulai dari yang time dulu. Nah, time ini kalau kita lihat di sini, dia kan dimulai dari 0, 1, 2, ini detik ya, 3, 4 detik. Kita dulu pernah belajar mengenai modul time. Nah, kita pakai dulu modul time-nya. Kita import dulu. Stop, kita import.
time. Setelah dapat time, baru kita bisa mulai untuk code-nya. Pertama yang kita lakukan, kita simpan dulu kondisi time-nya sekarang. Time.time, kita panggil fungsi time di modul time. Jangan bingung ya, ini fungsinya, ini nama modulnya. Oke, kita panggil fungsi time di dalam modul time. Setelah itu, kita buat time-nya ini nanti menjadi time yang sekarang kita inginkan. Kita mau tahu current time-nya tuh yang mana nih? Kalau yang sekarang di awal-awal otomatis kan current time-nya itu menggunakan yang start ya. Karena kan mulai pertama dilakukan aplikasinya dijalankan. Nah, selanjutnya kita lakukan buat variabel satu baru lagi yang nanti akan kita buat seleksi apakah dia sudah mencapai 1 detik atau belum waktunya. Nah, caranya kita bisa tambahkan di atas ya mungkin ya, karena waktu ya. Kita buat misalnya n, terserah variabelnya boleh. Kalau ini biar kita gampang nih, n dan startnya jelas. N itu maksudnya apa? Waktu yang kita lakukan pada saat permainan game berlangsung. Gitu ya, n sama dengan time. Kita simpan lagi. Kita buat variabel baru untuk menyimpan waktu yang selanjutnya, yaitu n time-nya. Kemudian kita cek if n dikurangi current itu sudah lebih besar atau sama dengan 1. Berarti udah lewat 1 detik ya. Yang dilakukan adalah kita menghitung ulang lagi waktunya. Tambahkan waktunya. Kan gitu. Nambahkan waktunya dari 0, 1, 2, 3. Asumsinya misalnya kita punya yang time ini tadi. Time ini, ya 0 ini nanti akan berubah. Nah, ini kita buat ke dalam variabel nanti. Nah, nanti ini kita akan set lagi. Nah, ini kan bagian statisnya. Nanti kita akan set di sini. Berarti nanti kita akan rubah ini menjadi nilai-nilai yang bergerak waktunya tadi. Kalau dia 0 berarti tambah 1, tambah 1, tambah 1, dan seterusnya. Itu untuk yang time. Jadi misalnya di sini, kalau kita kembali ke bagian materinya sini. Nah, ini materinya ini. Sorry. Materinya lagi di sini, oke. Supaya terbayang penghitungan statistiknya. Nah, ini tadi kita udah buat time sama poin. Sekarang kita mulai masuk ke alurnya nih. Jadi kalau dia ternyata sudah sampai kondisi yang kita inginkan, lebih besar atau sama dengan 1 detik, maka menampilkan waktunya yang sekarang. Nanti current time-nya kita ganti dengan kalau sini new time, kalau Mister tadi pakai menggunakan n, variable n. Boleh pakai new time, boleh pakai n, boleh, bebas, yang manapun. Nah, langkahnya seperti ini. Setelah itu baru dia looping lagi, terus sampai habis. Nah, kondisinya kayak gini kira-kira. Jadi ada gambaran untuk waktu-waktu yang akan kita lewati. Setiap time-nya nanti akan kita buat dia ngupdate terus. Nah, kembali lagi ke bagian code-nya. Berarti untuk sekarang start misalnya ini kita buat ambil di sini mana tadi time-nya. Ini dia. Time berubah menjadi ini tadi kan awalnya statis, kita rubah jadi n dikurangi start. Jangan lupa kondisinya ini harus dalam bentuk int supaya apa? Yang kita tangkap cuman detik yang di depan, nggak pakai desimal ke belakang. Time 6-nya ini. Jadi kita masukkan di sini sebagai yang tadi awalnya statis, yang ini sekarang kita ganti, kita update di dalam while true-nya. Jangan lupa digambar, maksudnya di draw. Pakai metode draw-nya. Supaya apa? Supaya dia nanti kondisinya bisa tertampil di sini. Setelah itu kita sesuaikan sama yang tadi ini, define lagi current-nya berubah jadi yang n. Supaya nanti kita bisa ngecek lagi apakah dia lebih besar daripada 1 detik apa enggak. Current sama dengan n. Sekarang kita coba cek. Bismillah. Nah ya, sudah mulai bergerak. Sesimpel itu. Ya kan?
Gampang kan? Karena kita udah belajar nih kemarin. Nah, yang tadi itu cenderung susah karena teman-teman belum belajar, baru denger sekarang, ya kan? Nah, kalau udah kayak gini kan udah aman tuh, udah cepet kan kita kan ngerjainnya. Time. Nah, udah jadi nih time kita. Time-nya udah aman, sekarang kita ngomong ke bagian mana lagi? Poin. Poinnya tadi masih statis. Ini. Sama logiknya, kalau poin itu adalah kondisinya pada saat dia berhasil klik, ya kan? Nih, mana? Program menang. Lu mana sih tulisannya? Oh, ini. Tampilan waktu yang telah berlalu. Mana sih? Oh, ini ya, menampilkan statistik variabel hitungan ya. Berarti kalau poinnya itu sesuai dengan apa yang tadi di poin nomor 2. Deng, lupa. Nih, kalau warna hijau berarti dia kan pas kartunya. Berarti nambah dong poinnya. Kan gitu kan logiknya. Nah, kita samakan sama seperti yang tadi. Yang ini tadi kondisinya pakai statis. Nah, sekarang yang mana bagian yang kita menambah poin? Berarti yang warnanya hijau tadi kan? Ini kan tadi untuk menampilkan card, ya kan? Jangan sampai kecampur ya. Ini untuk melihat kondisinya apakah dia diklik hijau atau merah. Ketika dia hijau berarti dia tepat sasaran. Ya, kebayang kan? Nah, kita membutuhkan variabel berarti untuk poin. Nah, kita define dulu di sini. Poin sama dengan 0. Kemudian kita set di sini ketika dia cardnya benar hijau, maka poinnya plus sama dengan 1. Ini aritmatik biasa, ya kan? Masih ingat ya kondisi-kondisi yang sudah kemarin kita pelajari operator aritmatik biasa. Setelah poinnya ini sudah dapat, kita tampilkan lagi sama codingnya sama seperti ini tadi yang kita ambil set text sama draw-nya dari yang statis. Jadi kalau udah dapat statisnya enak sebenarnya. Nah, dapat masukin sini. Ups, copy, masukin ke sini. Yang ini kita rubah jadi poin. Jadi dia akan berganti terus sesuai dengan poin per penambahannya. Kalau dia nambah 1 ya 1, 2, 2 dan seterusnya. Ini kalau yang kliknya hijau. Kalau merah gimana? Kan dihukum ya kalau merah ya. Misalnya dia di minus 1. Copy aja ini. Paste ini minus. Dah sama. Semuanya gak ada yang berbeda. Ups, ada yang bertanyakah? Left. Apakah ada permasalahan jaringan? Oke, sekarang kita coba lagi running text-nya. Running game-nya. Sekarang kita coba klik sembarang. Minus 1. Oke, merah lagi. Merah. Minus 2. Sekarang kalau hijau, harusnya nambah 1 ya. Jadinya nih 1. Minus 1. Bukan 1. Nah, ada ya. Minus 2 tambah 1 jadinya. Nah, udah sesuai kan? Poinnya plus 1, bonus minus 1. Kalau kita lihat ini, sama ini, sama nggak? Sama kan ya? Mirip. Mirip banget, pakai banget lagi ya kan? Jadi ini kita bisa keluarkan 2 ini. Kita coba keluarkan, kita komen dulu. Kita keluarkan. Kita komen, jangan di ini, biar nggak bingung nanti teman-teman. Kita komen, kita taruh aja di bagian bawah sini. Apakah bisa kepanggil nggak? Ya, masih bisa kepanggil kan? Karena codingannya sama. Dan dia masih dalam satu scoop yang sama, yaitu scoop if yang ada di sini nih. Di mana ini if dan else-nya ini akan dilakukan eksekusi secara berurutan. Oke. Kenapa? Oh, oke Aidar. Selamat udah ini udah live ya. Oke. Nah, ada ya, dapat ya. Nah, berarti udah semuanya nih. Tinggal kita buat win dan lose-nya. Nah, ini kan kondisinya kalau 5 dia win, kalau 10 dia waktunya udah 10 maka dia sudah selesai. Nah, di sini kita buat win lose-nya. Kita matiin. Kalau win if poin sama dengan 5. Yang terjadi harusnya keluar dari game dan gamenya selesai kan gitu. Ini yang terjadi adalah print menang.
menang. Kemudian break. Break. Keluar dari loop maksudnya. Dari gamenya udah selesai ya kan? Karena udah 5 menang. Yang lainnya kalau lose kalau start end dikurangi start itu lebih besar dari 10. Karena kan 10 kan yang kita batasi 10 detik dia harus kalah. Nah, sekarang kita coba. Ini kita jangan 10 dulu deh ya, biar tidak terlalu lama. 3 detik aja. Kita cek apakah kalau 3 detik dia berhenti. 2, 3. Oke, kalah ya. Clear ya. Kalah. Berarti dia lebih dari 3 detik kalah. Sekarang kita coba yang menang. Misalnya ini kita ganti 1. 1 klik aja. Apakah dia menang poinnya? Nah, oke, menang ya. Dan dia udah selesai, nggak ada lagi permainan. Oke. Nah, logiknya sudah dapat. Sekarang kita tinggal menuliskan tulisan menang dan kalah, kan gitu ya. Sama seperti ini. Kita copy aja. Tuh, 2. Ini win. Terakhir, lose. Nah, harusnya draw-nya ini kan nanti, nggak boleh sekarang dong. Kan draw-nya kan win sama lose-nya tergantung dari poin dan time. Nah, kita siapkan teksnya dulu aja, ya kan? Nah, teksnya ini yang pertama kita buat dia posisinya 0,0 mulai dari ujung ke ujung tapi selebar layar. Supaya apa? Nanti dia bisa ngeblok semuanya. Kalau win misalnya hijau. Kalau lose misalnya oranye. Ini kita buat blok. Ngeblok semuanya warnanya. Ini 500 sama 500. Oke. Ini nolnya ini adalah kondisi ininya ya, kondisi dari sisi penulisan rectangle dan kondisi default dari si tulisan teksnya juga. Kemudian kita ganti ini menang, perbesar semua aja biar kelihatan jelas. Kalah. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang awalnya tadi menang, kita draw. Menang dot draw. Satunya lagi kalah dot draw. Jangan lupa karena ini kondisinya setelah di draw maka perlu kita update. Karena dia kondisinya break, dia belum ngupdate display nih. Nah, ini kita harus update di bagian bawahnya pada saat dia selesai. Taruh sini. Oke. Sekarang kita coba. Ini misalnya 3 detik sama 1 kali poinnya. 1, 2, 3. Oke, kalah is not defined. Sorry, namanya apa tadi? Oh, ini. Lose text sama win text. Lose text, win text. Oke. 1, 2, 3. Nah, kalah ya kan? Cumannya di atas. Perlu kita shift nih. Nah, tinggal di shift aja berarti kan? Sudah selesai. Berarti ini tinggal kita shift jadi 200 sama 200 misalnya. 200 sama 200. Kemudian untuk kalahnya ini kita buat bukannya ini. Ini kita perbesar jadi 50. Jadi 50. Kemudian kita update dan ini kita tambahkan. Ini lebih besar daripada, kita balikkan ya, 11, ini 5. Kenapa? Karena tadi kan kalau dia 3, itu kan 3 langsung selesai. Karena 3 tidak lebih besar daripada 3. Supaya kita dapatkan angka 10 di terakhirnya, maka kita buat dia lebih besar daripada 11. Jadi ketika dia detik ke 11, maka dia akan berhenti. Nah, sekarang kita coba running. Kita tunggu sampai 10. Oke, sampai sini kira-kira yang mau ditanyakan? Harusnya sudah clear. Kalau error, kita perlu perbaiki lagi. Kalah, ya kan? Udah muncul kalahnya. Dan ini juga sesuai dengan print kita.
Nah, untuk yang menang misalnya kita buat 1 dulu ya biar gampang. Ntar kalau mau teman-teman lebih menantang juga boleh. Aduh, aduh, ulang, susah. Nah, menang. Dan dia kondisinya juga menang. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Cepet kan yang nomor 3? Karena nomor 3 kebetulan iya ini lagi pilek. Maaf ya. Kemarin habis perjalanan dinas jadinya agak ngedrop dikit. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini sudah selesai semua nih code kita. Karena ini pada dasarnya memang di nomor 3 hanya mereview aja nih sebenarnya. Teman-teman bisa ngerjain sendiri sih sebenarnya kalau nggak meskipun nggak Mister contohin. Karena semuanya sudah dipelajari mulai dari bentuk objeknya, kemudian kelasnya juga udah jadi, tinggal nentuin poin. Terus aritmatika sederhananya juga sudah kita pelajari nih, plus sama dengan dong. Kalau dia mundur jadi minus gitu aja. Oke, thank you Ryu. Oke, gimana pelajaran kita pada siang hari ini? Seru? Mungkin sulitnya mungkin yang tadi ya, yang di collide ya. Kalau yang setelah collide, insya Allah aman semua ya, udah clear kayaknya. Karena memang hanya nampilin objek aja. Kalau yang collide itu baru, Mister akuin itu baru. Oke, silakan Alvin. Nanti akan Mister coba share lagi. Oke, untuk yang lain apa ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Mister mungkin akan cukupkan. Mohon maaf ini kelebihan 20 menit. Nanti jangan khawatir teman-teman yang ketinggalan, akan Mister kirimkan juga code-nya, code terakhir. Kalau tadi code yang pas waktu kita ini ya, lagi di online, kemudian kita ya pusing. Gak apa berarti itu bener berarti. Kalau lumayan pusing berarti ada yang masuk gitu kan. Yang bahaya kalau nggak pusing. Nah itu Mister bertanya-tanya nih. Kok nggak pusing ini bahaya. Ada dua nih. Ada yang masuk full gitu kan karena udah pernah ya kan. Atau yang satunya jangan-jangan nggak masuk gitu. Mungkin Mister ada yang salah menjelaskan. Nah itu jadi PR tuh nanti ke Mister. Oke, kalau begitu karena nggak ada yang ditanyakan lagi, Mister mungkin akan cukupkan dulu. Mungkin teman-teman juga akan ada aktivitas lainnya. Mohon maaf ya, ini tadi udah kelebihan 21 menit sampai sekarang. Oke, ada yang ditanyakan? Oh, oke, Alvin udah live dulu. Oke, tadi ada keperluan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita kerjakan. Tadi kita sudah sedikit mereview apa yang udah kita pelajari di minggu yang lalu. Kemudian kita tambahkan terkait dengan interaksi kliknya. Interaksi kliknya berupa mouse down. Jadi perintahnya seperti tadi, kita cek tipenya apa, mouse button down. Kalau dia ternyata muncul itu, maka kita menyuruh sistem balikkan nilainya. Seperti yang ada di dalam kode kita ini ya. Potong kodenya. Nah, ini ya, mouse button down. Jadi di situ perintah-perintah untuk berinteraksi dengan event. Nah, setelah kita sudah dapatkan semuanya, kita buat dalam bentuk statistiknya, poinnya, kondisi win-loss-nya, dan sebagainya. Dan win-loss dan poin itu sebenarnya udah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Jadi lebih mudah cenderungnya. Mungkin PR teman-teman di bagian collect-nya nih. Mungkin bisa dipelajari lagi kalau mungkin belum terbiasa. Jangan khawatir, semuanya memang berawal dari yang pusing dulu. Setelah itu baru aman. Oke, kalau gitu Mister tutup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya sudah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama di Python Pro ini. Oke, makasih Ayen. Nanti kalau ada yang ditanyakan jangan sungkan ya. Siapapun, Ayen, Nabil, kemudian Sila, dan teman-teman yang lainnya yang Mister banyak tadi ya, Ryu, kemudian yang tadi yang live duluan. Silakan kalau mau ditanyakan jangan sungkan untuk Mister lewat WA atau nanti bisa request Mister di bagian ini tolong buatkan tutorial videonya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Nanti Mister akan coba sempatkan. Jadi bagian yang memang teman-teman bingung, ntar akan coba Mister buat lagi. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Goodbye. Bye-bye semuanya. Oke, sila.